di Fikri itu ada 17 anak yang meninggal positif campak begitu. Jadi yang positifnya itu sebetulnya ada sekitar 2035 orang di Sumatera. Tapi yang meninggal itu ada 17 orang. Nah, ini kalau ibu-ibu pasti sedikit-sedikit tahu, oh campak tuh keluhannya, gejalanya seperti ini. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, alah, oh iya. Anak yang meriang lah, anak bunga iki gitu ya. Oke. Nah, jadi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dalam siang hari ini yang saya hormati. Ya, perkenalan mungkin ya, nama saya Bagas Kurniawan dan didampingi sama teman saya Rangga Projo. Ya, kami dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyumas. Ya, kami diundang. Terima kasih di sini untuk adanya materi atau penanganan hewan berbisa. Seperti contohnya hewan berbisa itu ada banyak, tidak cuma ular, ada mungkin tawon, ular, kalajengking, dan hewan yang lainnya. Nah, khusus sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Damkar Banyumas untuk menjadi narasumber tentang penanganan hewan berbisa, terutama kami akan dan menyebar luas, dan dari kita semua juga belum tentu tahu jenis apakah ular itu apakah berbisa atau tidak berbisa. Nah, makanya dari kami akan memberikan contoh-contoh bagaimana cara penanganan hewan yang berbisa begitu. Paling tinggi. Ya. Bukan, ini Pak, kita juga membawa ular ini hasil tangkapan di rumah warga. Iya, ini kebetulan saat itu ular ini berada di kamar mandi di wadah sabun-sabun. Iya, di perumahan dekat Damkar Pak. Hanya segitiga, ekornya merah, itu udah ciri mati. Kalau kita ketemu ular ini, ekornya merah, lebih baik dijauhi. Ya, kalau misal kita terdesak, dibunuh saja tidak apa-apa, daripada kita yang terbunuh. Kita lebih baik membunuh ular tersebut daripada membahayakan tetangga kita juga. Tapi kalau imun tubuh kita sedang tinggi, sedang naik, paling hanya terasa gatal di area tergigit. Itu hanya terasa gatal. Untuk ular ini juga ada kembarannya. Ini kan hitam kuning ya. Ada juga yang hitam putih. Sama, warnanya sama seperti ini, hanya hitam putih. Nah, itu yang membuat kita terkecoh. Untuk perbedaan yang dapat kita identifikasikan bahwa kalau ular taliwangsa itu garisnya nggak sampai ke belakang, garis hanya di depan, kanan, kiri. Tapi kalau ular welang atau ular weling itu garis hitam putihnya sampai ke belakang, melingkar. Melingkar. Begitu. Ini ular cincin emas. Ini di daerah Banten yang banyak perkebunan bambu, pasti banyak ular ini setiap malam. Terus kalau bawa mungkin ada yang ada merpati atau perkutut, itu rawan didatangi ular ini karena ular ini makannya telur, Pak. Makannya telur, burung itu dimakan. Jadi kalau yang kehilangan burung di malam hari ya kemungkinan dimakan ular ini. Karena memang nokturnal, ini aktifnya di malam hari. Ular welang. Beling. Nah, Orang biasanya ngarani beling. ini jenis ular sawah yang sering masuk ke dalam rumah warga. Ini jenis ular poros, Pak. Poros. Cuma banyak yang menilai bahwa ular ini adalah kobra karena warnanya hampir sama, polos, terus kadang hitam, kadang coklat. Cuma kalau untuk ular ini sebenarnya lihat orang ya pasti kabur, pasti lari. Kalau ular ini, dan ular ini tidak berbisa, Pak, aman. Untuk contoh efeknya, bisa Mas berikan? Yang ular apa baik Melayu. Si orang Melayu.
Ista. Dan gue beti apa aja? Dan gue beti. Salah nih, dan cuma lo ada gitu kan? Pak Iro tidak pengen jadi satu cara. Jadi Pak Iro. Boh. Pak Iro jadi apa? Jangan maju. Yang khusus tawon. Maju ke Pak Iro. Apa sih? Disuruh megang satu-satu apa enggak? Gas. Gas. Disuruh megang satu-satu apa enggak? Saya mau pulang. Saya mau pulang. Disuruh megang. Kalau lah nggak berpisah itu otomatis kalau ngikut dia ngunyah. Itu ngunyah. Dan itu pasti akan menimbulkan beberapa titik karena itu banyak. Begitu. Kalau ular yang tidak berbisa itu pasti banyak bekas giginya karena emang taring giginya itu banyak. Itu gigitannya sakit nggak? Rasanya tuh kayak disuntik pak, cuma jarumnya banyak pak. Oh gitu Di ya. titik yang sama. Mungkin bisa mau nyoba pak, nggak apa-apa, tak jamin. Kenapa? Karena nggak berbisa kan, aman. Jangan ya. Nang puskesmas Iya. ini. Kalau ular yang berbisa tinggi itu sudah pasti 100% titik bekas gigitannya itu 2 taring. Kecilan mas, cilik banget. Nah dagingnya, iya begitu. Awam pun pasti melihat ular ini adalah ular melang, sedangkan ini bukan. Iya, ini tali wangsa. Untuk ular ini itu berbisa menengah pak. Ini tidak sampai membuat korban tergigit sampai ke kematian itu tidak. Mungkin hanya ketika korban mungkin imun tubuhnya lagi turun, ya, itu paling parah yang efek ditimbulkan ular ini kita hanya merasakan demam 3-4 hari, setelah itu sembuh. Tapi kalau imun tubuh kita sedang tinggi, sedang naik, paling hanya terasa gatal di area tergigit. Itu ada terasa gatal. Iya. Untuk ular ini juga ada kembarannya. Ini kan hitam kuning ya. Ada juga yang hitam putih. Sama, warnanya sama seperti ini, hanya hitam putih, yaitu yang membuat kita terkecoh. Untuk perbedaan yang dapat kita identifikasikan bahwa kalau ular tali mangsa itu garisnya nggak sampai ke belakang, garis hanya di depan kanan kiri. Tapi kalau ular pelang atau ular weling itu garis hitam putihnya sampai ke belakang, melingkar. Melingkar. Begitu. Ini ular cincin emas. Adalah kobra. Karena warnanya hampir sama, polos, terus kadang hitam, kadang coklat. Cuma kalau untuk ular ini sebenarnya lihat orang ya pasti kabur. Pasti lari kalau ular ini, dan ular ini tidak berbisa pak, aman. Untuk contoh efeknya bisa mas gigitkan. Kalau ular nggak berbisa ya pak. Kalau ular nggak berbisa itu otomatis kalau gigit dia ngunyah. Itu ngunyah. Dan itu pasti akan menimbulkan beberapa titik karena di bawahnya. Begitu. Kalau ular yang tidak berbisa itu pasti banyak bekas giginya karena emang taring giginya itu banyak. Itu gigitannya sakit nggak? Rasanya tuh kayak disuntik pak, cuma jarumnya banyak pak di titik yang sama. Mungkin bisa mau nyoba pak, nggak apa-apa, tak jamin. Ini karena nggak berbisa kan, aman. Dilanjut dulu. Anaknya berarti kita nggak tahu. Tim ya ini beratnya. Ular putih. Ular polos tadi ya. Ya ini kobra Jawa. Ya untuk ular ini itu bisa nyembur, bisa dengan jarak paling jauh ya paling nggak
1 meter. Ini kebetulan udah netoi. Ya emang kadang ular kobra kalau udah ditangkap itu kadang mentalnya udah down Pak. Iya, cuma kalau belum ditangkap itu udah pasti ketika lihat orang di depan ya dia pasti berdiri terus, depan-depan terus. Jadi tinggal siapa yang menang, ya udah gitu. Jadi kayak kalau orangnya tidak berani lebih baik kita mundur aja. Karena dari jarak 1 meter jarak ular ini bisa nyemburkan bisa langsung menuju ke kolam mata. Jadi ketika kita ada kolam mata dengan ular ini dengan jarak 1 meter, sudah pasti ular ini menyemburkan bisa. Untuk efek jika tergigit ular ini itu hampir sama seperti ular hijau ekor merah. Iya, kalau kobra itu sama. Cuma ini lebih tinggi tingkatannya. Dalam waktu 5 menit saja, 5 menit setelah tergigit, bisa kurang dari 5 menit kita langsung merasakan pusing. Dalam waktu jalannya ke 5 menit itu efeknya sama seperti ular hijau, ada efek biru di area tergigit, efeknya biru, pandangan kabur sama. Cuma kalau ular ini bisa membuat pernafasan kita itu sesak, pernafasannya sesak. Dan kita kalau nggak segera mengobati ke tenaga medis, itu yang bisa membuat kita ke kematian karena efek gigitan yang biru tadi itu lama-kelamaan akan membuat nekrosis atau pembusukan di area tersebut. Dan kalau pembusukan itunya semakin besar, semakin meluas, dan itu yang bisa menyebabkan menuju ke kematian. Jadi secepatnya kita membawa ke tenaga medis karena mungkin yang diharapkan setiap rumah sakit puskesmas kita sudah menyediakan serum anti bisa ular. Karena Orang bisa mabuk ini. kita dari kepala itu otomatis karena emang senjatanya ular kan berada di kepala ya, karena dia ekor ya kita tentu bisa dari ekor, cuma kita lebih tepat mengincar di bagian kepala. Mungkin ini akan saya peragakan, mungkin yang kayak bapaknya pegang ekor dulu akan saya peragakan. Dari ekor ya Pak? Bisa. Misal kita ada kayu atau apa lah, bisa. Nah, ketika sudah di posisi seperti ini, kita pegangnya itu dari belakang Pak. Nah, di belakang. Baru. Wah, kayaknya gebuk banget. Kalau ular kobra setelah nangkap dihadapkan ke bawah. Karena kalau dihadapkan ke atas, Nyembur. biasanya kan banyak yang nonton ya, nyembur, pasti nyembur. Gitu. Terus kalau penangkapan dari kepala gimana? Penangkapan dari kepala. Itu kan tadi dari apa? Nah, itu Besinya di. kita tempat enggaknya pakai alatnya Pak. Nah, ya langsung aja ke bagian kepala. Langsung sama seperti lagi dari belakang alatnya, jangan dari depan. Nah, itu kan posisi ular tidur kan, kadang-kadang kan ular kan soalnya kayak berdiri mau ngelawan loh. Kan terus keluarin pengendara. Kalau ular posisi berdiri, itu Lu lah repot bingung. nah ini sama ular kalau yang stres itu pasti mengeluarkan Ini kan. kotoran. Nah, Ya kalau ular berdiri itu pasti ya bagaimanapun kita berusaha menetapkan kepala itu ke bawah Pak. Ya ini kotorannya, ini ular benda, ular masih fresh alam. Pak Wiro Dajjal. penyakit. Masa marak-marak gas lah. Judulnya kumpulan berarti. Bulan rumah.
Dracula gitu. Itu taringnya berapa? Ini taringnya 2 Pak. Berarti yang ganas ya. Sing gengsul ora sing berbahaya. Ini atraksi ular dari Bung Naib relawan KPSB. Bersama nih Pak Ratno dan Bung Naib. Gantian Pak Ratno. Atraksi ular. Sanca putih. Dikalungkan di leher. Ya. Kepalanya